Hey yo, what's up bro? Balik lagi bersama gua, Raihan, dan Gua Topan di Back to History. channel Kreaksi. Oke, Pan, kali ini kita mau bahas mengenai isu yang lagi booming nih ya belakangan ini, Iya. di mana Indonesia itu dinobatkan sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau di dunia nomor? Nah, di dunia nomor 29. Bayangkan. Jadi 29 ini semakin tinggi ini semakin tidak sopan. 29 dari 32 negara hasil survei oleh Microsoft ya. Iya. Berarti Indonesia peringkat ketiga terakhir. Hmm. Dan penobatan ini didapatkan dari hasil survei Microsoft, salah satu perusahaan nomor 1 di dunia ya. Iya. Oke, Microsoft melalui DCI. Apa itu DCI DCI? adalah Digital Civility Index yang mensurvei 32 negara dengan 16.000 responden. Dari 32 negara itu menyatakan bahwa Indonesia peringkat 29 sedunia, negara dengan netizen paling tidak sopan. Kalah kita dengan negara tetangga cuy. Iya. Malaysia nomor 2, Singapura nomor 4. Masuk 10 besar aja kagak cuy. Mereka semua itu yang dari Asia Tenggara itu masuk 10 besar. Indonesia tidak masuk. 20 besar aja tidak. Hampir ke 30. Vietnam itu masuk 20 besar. Iya. Vietnam, Filipina masuk ke 20 besar. Indonesia 29 coy. 29. Berarti 3 negara lagi udah paling tidak sopan sedunia kan? Iya. Berdasarkan hasil DCI. Beberapa media itu membicarakan mengenai kasus ini, problematika ini, mengapa Indonesia bisa menjadi negara dengan netizen paling tidak sopan. Nah ini gue agak penasaran nih Pak, kenapa Indonesia bisa dinobatkan seperti itu sebagai netizen paling tidak sopan di dunia? Why? Nah ini menurut gue ya, karena mungkin netizen Indonesia ini punya kebiasaan yang cenderung buruk ketika ada suatu isu yang terjadi. Nah dia ini hobinya ngehujat, hobinya nyerang, entah masalah pribadi atau masalah umum ya, menyerang. Seperti netizen Indonesia yang selalu menyerang kepada satu kasus, baik kasus pribadi maupun menyangkut umum. Kayak yang belakangan ini terjadi itu kan yang memang lagi booming-boomingnya ya, itu tentang kasusnya anaknya Presiden Republik Indonesia. Itu kan trending banget. Lagi trending banget itu cuy. Itu kan istilahnya masalah pribadi ya. Ya udah kayak gue mau putus sama cewek gue, ya udah gitu. Kenapa gitu kan? Gue punya pilihan lain, mungkin ada masalah pribadi yang nggak bisa gue utarakan di sosial media. Tapi netizen Indonesia langsung secara semangat itu membuat gaduh di sosial media ya. Ada yang bilang inilah, ada yang disangkut dengan politik kan? Ya maklum ya. Jelas lah. Anaknya presiden kan? Pasti. Dan menurut gue sih ini tuh emang kesukaan netizen Indonesia banget gak sih? Makanya tuh media-media tuh pada gampang banget untuk ngeproduksi itu terus dan semakin besar gitu. Makanya kenapa bisa trending, karena banyak banget yang ngomongin. Iya. Ratingnya naik kan ya? Ratingnya naik. Jadi kalau misalnya nggak banyak yang pasti nggak bakal trending sih. Nggak bakal trending. That's why itu emang kesukaan netizen itu. Indonesia. Emang biasanya apa aja sih komen-komen yang ngebuat Indonesia menjadi netizen paling tidak sopan? Ini gue punya punya fakta kocak juga sih ya. Jadi bukti nyata bahwa Indonesia itu memang pantas dinobatkan sebagai netizen dengan peringkat yang tidak sopan gitu kan ya, karena walaupun emang kenyataannya tidak semuanya ya, tidak semuanya, kebanyakan. Nah di sini yang lucu adalah ketika Microsoft itu menobatkan Indonesia sebagai netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara, beberapa waktu kemudian setelah hal itu booming, akun Instagram Microsoft langsung diserang oleh ribuan komentar dari netizen Indonesia. Wow.
luar biasa 2000 cuy. Itu Bayangkan. komentarnya kebencian semua. Habis officially membeberkan hasil survei, Iya. langsung terbukti di kolom komentar. Dibuktikan langsung kalau Indonesia itu beringas ya, netizen itu banyak yang beringas nih. Seperti ini nih ya. Tadi yang berkomentar masih saya pantau. Bayangkan dipantau oleh Microsoft loh. netizen Indonesia. Punyanya Bill Gates dipantau Iya, oleh bayangkan. netizen Indonesia yang mungkin followernya nggak sebanyak Bill Gates ya. Iya, Gila loh. bayangkan Microsoft lu yang ngebantu lu ngerjain tugas masih dipantau. Di setiap komputer Microsoft ya. Gimana kalau tiba-tiba Microsoft marah nyabut Microsoft Indonesia ya? Lu tulis tangan lagi ngerjain tugas. Pakai mesin tik ya. Iya, lu skripsian ketik pakai mesin tik anjir. Terus ada lagi, belum rame gue ke Indomaret dulu, kalau udah rame gue balik ya kan. Ada juga nih yang parah banget nih, cari gara-gara lu asuh anjing sebuah Microsoft. Bill Gates lah yang punya, dibilang asuh kan, padahal lu sehari-hari ngerjain tugas, ngerjain skripsi, lu mungkin lagi skripsian, ngerjain tugas dari kantor lu pakai Microsoft cuy, pakai Windows. Gila kan emang Langsung ya. parah. Itu masih mending Pan ya. Kita 2000 netizen, ribuan netizen ini mau berkomentar atau menghujat melalui komentar. Yang lebih parah lagi gimana Pan? Apa? Yang lebih parah lagi kalau akun Microsoft di-report. Itu parah. Nggak, sebelum ke situ kan ini kan komentarnya ini di like loh anjir, 98 like anjir, Ini yang like siapa ya? Kata-kata itu tuh. Itu yang masih saya pantau 153 likes. Memantau, bayangkan masih memantau. Ini gue yakin kalau yang like bukan orang-orang dari luar negeri sih. Nggak mungkin. Karena dari kalau Microsoft itu kan dunia ya, pasti Iya. dari luar negeri kan. Yang nge-like kata gue nggak mungkin dari luar negeri. Pasti dari pasti dari Indonesia karena mengerti bahasanya gitu. Masa ya pakai auto like kan? Auto like gak mungkin cuy, apa harus diterjemahkan dulu kan gak mungkin, ngapain. Jokesnya juga jokes Indonesia gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi kalau sampai netizen Indonesia mereport akun Microsoft. Waduh, itu parah banget cuy. Jangan dah kalau mereport, jangan dah ya. Karena nanti kalau Microsoft marah sama Indonesia kan bisa gawat cuy. Lu gak bisa ngerjain tugas lagi, ditarik Microsoft dari Indonesia. Tapi kan juga Microsoft kan sebenarnya ini dia membeberkan sebuah survei kan, nggak asal bilang gitu kan? Tidak asal bilang, itu membeberkan survei dari 16.000 responden. Tapi gue pengen nanya nih Pan, jadi lu kalau di SD mungkinnya belajar sejarah, belajar ilmu sosial, lu sering gak sih mendengar kalau Indonesia itu justru malah dinobatkan sebagai negara dengan budaya paling ramah? Iya sih. Kalau misalkan in real life mungkin paling ramah ya. Maksud gue emang sebenarnya itu Indonesia ramah-ramah bro. Ramah-ramah. Cuma di internet yang kebanyakan ya, you know lah, kayak misalkan ada bocil mungkin ya. Mungkin. Maksudnya nggak semuanya bocil. Cuma kadang ada orang Indonesia yang di internet tuh mereka kayak emang songong, nggak sopan. Cuma kalau ketemu langsung pasti nggak bakal, nggak seberani itu. Makanya aslinya tuh Indonesia ya ramah-ramah sih menurut gue ya. Iya, makanya kan makanya ada fakta di Indonesia di mana ketika ada satu video ya yang menampilkan bahwa dia tuh berani lah, entah mungkin video melawan aparat atau video head speech ya dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya akan disusul dengan video klarifikasi. Banyak banget anjir. Video minta maaf, mohon maaf saya khilaf dan sebagainya, saya tidak akan mengulang lagi ya. Ujung-ujungnya gitu. Bahkan dari pemerintah pun udah menentukan, bahkan dari kepolisian pun mengatakan kalau misalnya pelaku UU ITE yang sudah minta maaf itu terlepas dari pidana. Iya. Gue pernah baca itu. Sekarang ya, baru ya buat baru-baru ini kalau sudah minta maaf itu bisa terlepas dari pidana. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut gue kalau kayak gitu malah nggak ada efek jerah ya. Nggak ada efek jerah kepada para netizen untuk berlaku semena-mena gitu kan. Padahal asli-aslinya ya kalau budaya kita itu kan ramah banget gitu loh. Tapi ini Pan ya, menurut gue nih, gue justru it's okay to be bad itu loh. Nggak apa-apa cuy, lu mau jadi tidak sopan di internet,
tapi dalam konteks tertentu. Misalnya ketika memang di situ ada oknum-oknum yang menjelekkan bangsa Indonesia ya, kayak yang lagi trending itu tuh yang di Ome ya? Iya, Ome. Warga luar negeri merendahkan ya, rasis ya, berbuat rasis kepada orang Indonesia, mengatakan bahwa dirinya lebih di atas Indonesia adalah rendahan dan sebagainya. Oh, okay. I don't care, you know. Yeah, I don't I still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. Mungkin merasa terpanggil ya. Bisa terpanggil ya, mungkin merasa terpanggil. Kayaknya gue harus sih. Wah, kayaknya gue harus nih. Ini gue harus melindungi bangsa dan negara dari orang-orang rasis nih. Iya. Makanya dia katanya sih baru-baru ini malah rame loh di Instagram media. Di Instagram dia diserang karena menjelekkan bangsa Indonesia. It's okay to be bad kalau pada konteksnya gitu. Jadi lu juga nggak bisa terlalu ramah, lu juga nggak bisa terlalu jelek. Ketika di situ bukan urusan lu, ya seharusnya lu tidak berbuat buruk lah ya, tidak berbuat buruk. Kalau menurut gue sih itu sih pilihan kita sih ya, pilihan masing-masing sih ya. Kalau misalkan lu mau nyerang ya nggak apa-apa nyerang, tapi kalau misalkan lu pengen tidak ikut ya nggak apa-apa. Cuman biasanya tuh banyak yang terpanggil. Iya, untuk ikut apa sih nyerang bukan nyerang sih, mesti gimana ya? Mereka merasa kita terasa tertindas. Akhirnya wah kayaknya gue harus report gitu. Harus report. Iya. Masih mending kalau di komen doang ya. Kalau di report cuy. Iya itu. Di report itu udah tuh kayak yang udah ya. Iya, bahkan sampai di unfollow, sampai banyak di unfollow sampai turun akunnya kan. Kayak lu tahu kan kasusnya yang Rimar? Iya. Rimar Martin yang sama oknum-oknum yang TikTok itu ya? Iya, TikTok cuy. Sampai dia di report kalau nggak salah ya, sampai akun Instagram hilang cuy. Wah, gokil sih. Gua akhirnya nyari di situ kasusnya apa. Gua tahu. Instagram hilang. Itu kalau nggak salah ini deh, apa kayak ini yang sepenglihatan gue di timeline gitu ya. Jadi kayak cowoknya nontonin itu dia terus akhirnya ceweknya ini ngehasut yang lain untuk nge-report gitu. Oh, parah sih itu. Itu membuktikan bahwa power netizen Indonesia tuh kuat banget cuy. Kuat banget sampai bisa menghilangkan sebuah akun yang bisa dibilang gede lah ya itu. Gede. Cuman gara-gara hal tersebut aja bisa hilang akun karena report. Masa ini bro yang baru-baru kayak Lutfi Agizal hilang pernah ya? Hilang cuy, pernah hilang sampai gue nyari anjir kagak ada, hilang karena di report. Dia karena sih kayak tata anjay ya. Anjay. Itu hal yang sepele loh. Kita gue hal yang sepele kan. You know netizen Indonesia kalau misalnya kesel langsung report hilang gitu. Powernya gede banget aja. Gede banget power netizen. Makanya termasuk juga netizen Indonesia yang mencuat nih ya. Ketika di situ Vicky Naki ya, yang ceweknya yang di Kazakhstan itu Dayana itu kan dia sempat berkata atau mengatakan suatu hal yang tidak menyenangkan bagi netizen Indonesia ya, karena dia mengatakan saya nggak butuh netizen Indonesia dan sebagainya. Itu kan merendahkan kita kan. Akhirnya Instagram diserang cuy, sampai ada grafiknya itu followernya sampai turun drastis karena gerakan unfollow massal ya. Unfollow massal. Kalau yang hal seperti itu oke lah, karena dia sudah melakukan suatu hal yang tidak disenangkan, itu kan dia merendahkan kan. Dan kita harus memberikan sanksi lah ya. Beberapa netizen memilih untuk ya mengunfollow si Dayana. Tapi jangan di-report sih. Iya, karena kalau di-report kasihan cuy. Kalau emang dia punya masalah sama lu aja ya udah lu unfollow, lu nggak seneng nggak unfollow aja gitu kan. Kalau benar-benar merugikan seperti Lutfi. Lutfi siapa? Lutfi itu Hernandez. Lutfi One Piece. Oke. Oke, solusi buat netizen Indonesia nih ya. Kita dalam melakukan interaksi di sosial media janganlah terlalu ini ya. Jangan terlalu barbar juga, tapi bolehlah kita mengutarakan pendapat. Namun kalau itu memang masalah pribadi, sebaiknya kita nggak usah ikut campur cuy. Tapi kalau memang merugikan harkat dan martabat bangsa atau merugikan diri lu sendiri yang secara hak memang itu mengganggu hak asasi lu gitu loh, kayak mengganggu kehidupan lu, kenyamanan lu, oke lah lu boleh berbuat barbar dan sebagainya. Tapi kalau memang cuman hal-hal sepele, menurut gue sih jangan sampai menghujat, apalagi sampai mereport. Sampai menghilangkan sebuah akun anjir. Menghilangkan sebuah akun, karena itu akun itu yang dia bangun sejak
dia masih nol dan kemudian akhirnya dia sukses dengan masalah sepele doang kayak tadi kan ya. Coba sering nontonin si Martin aja sampai di blog rame-rame itu parah banget sih. Balik lagi ke apa yang masalah Microsoft ini, kita ya tampilin lah budaya kita yang ramah tamah gitu ya, karena dengan kita melakukan kayak ketidaksopanan terhadap sesuatu hal itu menandakan bahwa kita mencerminkan identitas negara kita nggak sih? Karena kayak dilihat dari Indonesia, oh kebanyakan dari Indonesia gini, maksudnya kayak ya sebisa mungkin untuk meminimalisir lah ya. Iya, meminimalisir. Ya setidaknya kita bisa naik tingkat lah ke 10 besar gitu ya, dan paling sopan gitu. Jadi kan 20 dulu lah. 20 dulu lah dari 29 anjir. Gila jauh banget itu. Gitu aja pendapat dari kita tentang pandangan netizen Indonesia yang diklaim sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Gimana pendapat lo? Bisa komen di kolom komentar di bawah. Ya, kita diskusi sama-sama di kolom komentar nantinya. Oke, segitu aja. Gua Raihan. Gua Topan. Kembali lagi di episode selanjutnya bersama Back to Story Kreasi. Ya.